sebenarnya tujuannya dari sesi ini adalah supaya kita dapat mendiskusikan inginnya seperti apa sih sekolah yang Bapak Ibu impikan gitu ya, atau Bapak Ibu memiliki murid-murid yang seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa sharingkan dan kita bisa klopkan gitu ya dengan visi pribadi dari Pak Rudi sendiri, karena setiap guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran Bapak Ibu, dan sebagai pemimpin pembelajaran bukan hanya berarti pemimpin dalam pembelajaran di kelas, tetapi dapat memimpin sekolah ya. Kalau Pak Rudi kan memang sudah posisinya sebagai kepala sekolah nih. Bagi Bapak Ibu yang penggerak yang belum jadi kepala sekolah, nanti akan diangkat juga jadi kepala sekolah kan, kalau semua regulasinya sudah terpenuhi ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru penggerak ini berarti belajar menjadi pemimpin suatu sekolah, sehingga penting bagi seorang pemimpin itu memiliki visi, baik bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi masing-masing dari kita juga memiliki suatu tujuan. Untuk apa sih kita berada di sini? Apa sih yang mau kita lakukan gitu ya, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita cita-citakan itu, kita dambakan itu ya, memiliki sekolah yang seperti apa, memiliki murid yang seperti apa gitu ya, memiliki pendidik maupun tenaga kependidikan yang seperti apa gitu. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu kita diskusi dengan ada kalimat-kalimat yang ditanyakan, dan nanti kita diskusikan sejalan dengan visi Pak Rudi sendiri sebagai seorang guru penggerak. Saya persilahkan Pak Rudi untuk memimpin ya. Silahkan. Dia tahu bahwa tugas dia, tanggung jawabnya itu. Bahkan mohon maaf Pak, bahkan mohon maaf ya, bukan membandingkan ya, saya itu merasakan di kereta gitu Pak. Dulu kan ada anak sini kebetulan tinggalnya di kampung, itu sama yang mana ibunya meninggal, bukan yang ibunya meninggal kemarin siapa? Nah itu kan sama-sama di kereta, yang laki-laki yang barusan, yang ibunya meninggal, itu kan sama-sama kita naik angkot ya Bu ya, terus naik kereta. Nah dia itu selalu saya perhatikan Bu, memang udah tahu Ibu Asi gitu ya. Nah jadi kalau ada yang lebih tua atau itu tidak dapat duduk, dia malah mengorbankan tempat duduknya untuk orang itu. Tapi belum tentu maaf yang anak-anak yang itu aja belum tentu, malah kadang-kadang pura-pura main HP ya itu Bu. Jadi saya juga agak-agak bangga juga, walaupun di tempat umum dia sudah bisa bisa istilahnya dia sopan ya, punya itu yang bagus gitu. Malah kadang-kadang saya tanyain, ibu gurunya itu, iya saya punya sekolah, ibu nggak tadi masih SLB, saya bilang gitu. Dia malah anaknya saya nangkep kata itu ya, attitude atau budi pekerti ya mungkin ya, dari yang ibu ungkapkan. Gitu Bu. Padahal salah satu perbedaan tunagrahita dengan yang tidak tunagrahita adalah tentang penyelesaian diri. Jadi kalau katanya anak-anak tunagrahita itu mengalami hambatan penyelesaian diri. Jadi ketika misalnya kita bertamu, itu anak-anak nggak ngerti bagaimana kalau kita sedang bertamu gitu. Itu adaptasinya itu katanya rendah, tapi faktanya jadi kan termasuk cerdas nggak boleh ya. Jadi gitu. Karena itu katanya setiap anak tuh punya permasalahan. Untuk anak tunagrahita harus diadaptasi lingkungan. Itu katanya rendah katanya. Kalau anak tunarungu penguasaan bahasa ya masing-masing. Oke, kita lanjut. Mungkin ditambah Apa tadi? attitude kali itu. Oh, nggak apa-apa. Ya kan Pak? Perilaku yang baik bahasa Indonesia. Yang baik. Oke, sekarang Bu Muti. Biar sih namanya. Kayak. Saya memimpikan murid yang pertama bahagia. Oke, bahagia. Karena berawal dari bahagia itu anak-anak bisa belajar dengan gembira, sehingga kita dapat membimbing mereka menjadi individu yang mandiri, tampil, Mandiri tampil ya. bertakwa dan berbudi pekerti.
Oke, Muti. Bahagia ya hawanya ya. Tapi kalau gitu saya juga harus menyarankan ke Mutiara nih. Sebelum membahagiakan muridnya, bahagiakan diri sendiri. Ya. Karena di kita sudah mulai Bu, kalau setiap pagi itu kalau kita mau ngajar tuh anak-anak tanyain suasananya seperti apa. Walaupun anak nggak bisa ngomong, cuma kan banyak stiker imikon ya, stiker-stiker tuh tinggal nunjuk gitu. Jadi sudah mulai begitu ya. Tapi ya itu profesional sebagai guru, mau bagaimanapun kondisi hati apa dari rumah atau bagaimana, begitu sudah di sekolah ya kita harus terlihat bagaimana dia untuk betul, karena kalau menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya pendidikan itu kuncinya harus bahagia. Makanya selalu bilang, Bu Nenek bilang kan salam dan bahagia, karena hakikatnya tujuannya itu mencari kebahagiaan. Jadi kalau suatu pendidikan nyusahin anak itu berarti bukan pendidikan ya. Pendidikan itu harus mensejahterakan, membahagiakan gitu. membahagiakan murid dan guru ya. Ya, jadi emang harus itu ya. Bagaimana kalau dibalik Pak Rudi? Sehat. Muridnya yang tidak membahagiakan gurunya. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau secara filosofi dasar kita, guru dan murid, sebenarnya tidak ada yang punya rasa ingin saling menyakiti, yakin itu ya. Cuma kadang-kadang kenapa sih ada dalam tanda petik ada guru galak, itu hanya karena dia belum menemukan cara yang terbaik untuk mendidik anaknya gitu. Makanya akhirnya dalam tanda petik kan suka ada perilaku salah dari guru. Padahal itu jadi sama, saya yakin guru tidak ingin muridnya begini-begini, makanya dia bersikap seperti itu gitu. Nah, bersikap seperti itu loh yang harus kita jagain. Jangan sampai melanggar norma gitu ya. Sekarang gini, Bapak Ibu pernah amplas nggak? Amplas. Pernah pakai amplas kasar nggak? Hasilnya? Enggak, hasilnya apa? Masa sih halus kalau amplasnya kasar? Tapi kalau amplasnya halus, hasilnya nggak halus kan? Biasanya kalau awal-awal kasar ya. Nah setelah itu baru halus. Makanya kalau kita ngandidiknya dengan kasar, jangan-jangan anaknya belajar kasar ya. Itu loh maksudnya. Halus lama Pak, ya emang lama. Halus kasar lama pelan-pelan gitu. Waktu iya. Itu ya Bu Muti ya. Jadi bahagia kuncinya di Bu Muti ya. Bu Ari, nggak usah pakai syarat, saya nggak ngerti. Saya memimpikan murid-murid saya mampu berkomunikasi. Oh, komunikasi ya. Sebagai maksudnya berkomunikasi baik untuk menuju ke sebadik yang bertakwa, mandiri, dan berpikir. Oh enggak Bu. Bertakwa, mandiri. Oke. Kenapa berkomunikasi Bu Ari? Karena komunikasi itu kan ibaratnya jendela untuk masuk ke supaya anak kalau itu bertakwa itu harus lewat komunikasi. Supaya komunikasi itu kan berarti berbahasa ya maksudnya. Nah kan untuk mempelajari bahasa mandiri terang itu memerlukan bertakwa mandiri dan terang itu memerlukan komunikasi ya, memerlukan bahasa. Karena kan peserta didik saya kan peserta didik dengan hambatan pendengaran. Jadi otomatis apa sih mimpi saya ya anak itu dan tidak bisa berkomunikasi menjadi bisa berkomunikasi. Ini Bu Neni, kita tanya ya. Bu Ari udah ngajar kelas 1. Ngajar kelas 1. Bu Ari, apakah anak-anak yang datang ke sekolah ini tahu bahwa Udin itu namanya? Namanya nggak tahu, namanya sendiri nggak tahu. Rata-rata namanya sendiri aja nggak tahu gitu. Apalagi yang lain-lainnya ya. Jadi ya dengan saya berusaha untuk saat itu sedikit-sedikit mampu berbahasa untuk sebagai dia nanti kan kalau berbahasa itu bisa membuka ilmu yang lain. Ya jadi Bahasa isyarat. Nah ya, Oh, belajar betul. isyarat sebagai hanya komunikasi total itu ya sebagai saran aja ya. Bahasa itu kan bisa oral, bisa frontal gitu. Tergantung sih kalau misalnya anaknya yang oralnya bagus itu bisa pakai oral. Kalau yang oralnya kurang bagus dibantu isyarat. Tuh, jadi mengenalkan bahwa saya Rudi saja itu butuh waktu ya. Iya. Jadi ketika anak-anak datang ke sekolah ini, datang ke sini kelas 1 itu, biasanya sudah nama kamu siapa, jangan harap jawabannya ada jawabannya ya. Kita harus menjelaskan dan itu akan diulang berkali-kali. Makanya di kami di SDB 3 itu kalau pagi anak-anak tunarungu itu setelah membiasa mereka nggak langsung masuk Bu. Entah kenapa.
sama pagi Sama dulu, pagi. sama pagi, bersama guru-guru. sama pagi. Jadi harus tiap pulang tiap hari. Untuk mengenal nama gurunya juga, bukan gurunya sendiri tapi guru-guru yang lain pun di kelasnya yang lain itu mengenal temannya juga. Unik kan? Oke, nah kebetulan ini ada Bu Rama. Bu Rama ini Tendiku. Ya, coba kalau Bu Rama harapannya apa kepada murid-murid SMP Negeri 3 Bu Rama? Saya mandiri Oh, sama bertakwa, Pak. mandiri dan bertakwa. Oke. Habis apa? Habis-habisan? Iya, kalau di depan tuh kan kalau saya pikir kadang masih belum mau sendiri, masih Oh, masih ada mau menemukan. diantar sama orang tuanya. Dan sebenarnya kamu tidak ingin ya kayak gitu ya? Iya. Ya, ya sudah sampai ke depan, ke depan ya benar sendiri. Oke. Kebetulan kalau pagi kan suka mereka juga pikir tiket, dan juga pikir tiket jadi jadwal. Jadi mungkin lebih senang kalau anaknya begitu dari rumah tuh langsung jalan sendiri gitu. Oke. Pak Wawan, Ya Pak. Pak Wawan ini Bu, Pak Wawan, pakai saya dikasih soal dulu. Kalau saya memimpikan punya murid yang bertakwa ya, bertakwa, mandiri dan tampil. Oke. Nah mandiri itu berarti dalam segala hal, Pak. Ya. Berarti Oke. kalau tadi di komunikasi, di merawat, apa namanya, di aktivitas ya kesehariannya gitu kan. Nah kalau udah bertakwa ya insya Allah mungkin budi pekertinya juga luhur, berbudi baik, jadi udah tercover di sana. Bertakwa, mandiri dan tampil. Nah tampilnya ya tampil dalam arti mereka memiliki sesuatu yang sangat berarti untuk kehidupan yang akan datang setelah lulus. Life skillnya ada. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wawan. Pak Adam. Nih dari sudut yang sudah pernah ngerasain nih, ayo. Kalau saya curhat nih Pak. Oke. Ya, terima kasih. Kalau saya sih Pak, sebetulnya menginginkan murid-murid saya itu supaya mandiri dan sukses. Oke. Karena ternyata bagi saya kemandirian saja mungkin tidak cukup Pak ya, Oke. tanpa sebuah kesuksesan. Dan itu harus diawali dari pemahaman tentang personal identity yang baik. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada siswa kita tentang kondisi yang mereka alami. Ini dialami oleh saya sendiri Pak. Oke, siap. Saya menjadi seorang tunanetra gitu Pak ya. Nah, awalnya kan saya bingung. Wah, bingung saya gimana nih? Kalau seandainya saya ingin nikah gitu, ya berkeluarga dan sebagainya, mencari uang sebagainya. Tapi setelah saya diberi pemahaman tentang diri, tentang keadaan saya, tentang personal identity yang baik, Pak, maka di sanalah saya bisa mencari solusi. Karena kan kita sebagai guru LB, guru SLB sangat mengenal dengan istilah adaptif Pak ya, adaptasi gitu ya. Nah, itu menjadi kalau menurut saya Pak, jadi muara atau jadi awal yang baik dalam kehidupan perkembangan kedepannya gitu Pak. Ketika misalkan menghadapi masyarakat luas, menghadapi dunia kerja yang ya persaingannya ketat gitu kan, dengan memahami siapa kita, kondisi yang kita alami, kita akan mencari solusi dan kemudian kita akan mempunyai personal branding sendiri gitu Pak. Oh, saya seperti ini, berarti skill saya harus kesini dengan cara seperti ini dan seperti itu Pak. Jadi sekali lagi saya ingin menanamkan personal identity yang tinggi, yang baik kepada murid-murid saya agar mereka bisa mandiri dan sukses. Oke. Oh. Ini karena beliau mengalami sendiri ya Bu. Jadi personal identity itu menurut Pak Adam sangat penting ya? Sangat penting Pak, karena banyak Pak ya mungkin teman-teman yang sudah mengalami tapi tidak bisa menyelami seperti apa sih saya dan harus apa, saya harus gimana gitu kan Pak. Karena apa, tidak menyadari
menjadi kondisi yang dialami gitu, sehingga tidak mau mencari solusinya. Iya. Iya, bahkan di dunia psikologi kan disebut dengan ada istilah dabda. Itu dabda itu dari menolak, terus juga marah-marah dulu, tawar-menawar dulu dengan diri sendiri. Wah, mungkin saya seperti ini karena salah orang tua saya misalkan gitu ya. Pada akhirnya sampai kepada titik dia tuh bisa menerima, sehingga bisa menjadikan apa yang dialami itu menjadi bukan suatu kelemahan, tapi menjadi suatu kelebihan dan menjadi modal untuk bekal dia di masa yang akan datang. Oke, makasih Pak David. Dan Pak David sekarang sudah punya istri ya? Alhamdulillah. Sudah. Oh, cuma tiga? Dua. Istri, tiga katanya istri. Cita-cita. Jadi istri. Oh, oke. Bilang ini punya jelaskan. Oke, Pak Kanang yuk. Oke, terima kasih. Oh, begitu Pak Kanang. Pak Kanang ini di antara kami yang bukan lulusan PLB, Bu. Beliau lulusan PJOK beneran ya. Nah, jadi kalau mau latar belakang di sini hanya 2 orang yang tidak latar belakang PLB, Pak Kanang dan Bu Rama. Nah, ya kita sisi orang non PLB. Oke, terima kasih Pak Rudi atas kesempatannya. Saya memimpikan murid-murid saya yang seperti bikin kurang lebihnya sama ya seperti teman-teman. Yang pertama yang bertakwa, mandiri, terampil, dan yang terakhir mungkin berbeda sama berprestasi, Pak. Oke, nah, olahraga nih. Ya, gitu Pak. Oke, Berprestasi, maksudnya berprestasi itu mungkin dalam 2 bidang mungkin Pak ya, Pak, di pendidikan akademik maupun di non akademik. Nah, saya percaya mungkin semenjak zaman sekarang ya Pak ya, khususnya anak kita yang difabel disabilitas memiliki kesempatan yang sama. Nah, atas mungkin kalau saya dari olahraga ini kan ada 2 murid kita Pak, yang pergi ke mana tuh? Swedia. Itu luar biasa banget. Mungkin saya aja belum pernah kesana. Anak kita itu memiliki kesempatan ke Swedia. Mungkin itu sih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi rencananya tahun ini 2 murid kita akan pergi ke Swedia bermain bola di sana. Apa namanya? Soina. Bukan apa namanya? Gojaka. Iya, Pak. Dan kami pernah di Indonesia pernah juara 1 dan top skornya dari sekolah kita ya. Jadi bukan yang pertama kali kita ke sana walaupun gurunya belum ke sana. Ayo Bu Ida, ada kan Bu Ida ya? Oh, dapat ya? Ada. Oke, baik. Kalau saya karena lama mengajar di C1 ya, dan anak-anak itu memang anak yang berat, anak-anak yang katakanlah apa namanya, untuk apapun dibantu gitu ya Bu ya. Saya tuh cuma memimpikan bahwa anak ini yang pertama itu harus bertakwa. Kenapa? Karena kalau dengan bertakwa, anak-anak ini kan nggak ngerti aturan, nggak ngerti norma ya. Jadi kita memang harus ngajarin dia untuk benar-benar bertakwa dengan cara semampunya dia lah. Kita ajarin dia doa-doa, kita ajarin dia paling rendah itu adalah budi pekerti, supaya dia tahu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu yang saya inginkan kemandirian. Karena biar bagaimanapun anak-anak, kalau saya sebutnya C1 Bu, anak C1 itu harus mandiri. Karena dengan kemampuan dia yang memang terbatas, kita memang harus benar-benar mengajarkan mereka itu kemandirian. Supaya nanti setidak-tidaknya dia tidak menyusahkan orang lain. Karena dia bisa mandi sendiri, dia bisa nyiapin makan dia sendiri, dia bisa nyuci bekas makannya, dia bisa ke toilet sendiri. Nah, itu suatu kesuksesan buat saya untuk anak-anak yang ini. Sederhana sekali Pak Rudi. Oke, terima kasih Bu Ida. Bu Mai mau ngomong nggak? Ngomong di sini. Ayo Bu Mai. Ini masih muda Bu, belum muda ya Bu. Saya memimpikan murid-murid yang pertama itu mandiri gitu. Kemudian bermanfaat,
muridnya bermanfaat bagi dirinya sendiri dulu dan juga bagi orang lain. Udah, oke, makasih. Ya tuh Bun ini jadi hampir dari Prof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nyaris mandiri itu yang jadi pilihan. Karena memang tadi seperti Bu Asi bilang bahwa aktivitas sehari-hari, jadi kalau di luar sana orang suka bercandaan ya, mandiri, iya dong mandi sendiri gitu. Tapi bagi kami itu bukan sesuatu yang aneh loh, bukan sesuatu yang lucu Bu. Itu sesuatu yang serius, karena untuk mandi sendiri aja itu proses panjang ya, proses panjang itu. Jadi begitu. Dan mandiri ini bukan hanya harapan kita sebenarnya Bu. Orang tua yang sudah menerima pada titik kesadaran penuh, mereka nggak akan muluk-muluk. Yang penting bagaimana anak-anak itu berkurang ketergantungannya pada saya. Karena tidak banyak orang tua yang ketakutan itu bukan takut anaknya nggak bisa makan, takut ketika dia duluan. Anak saya bagaimana ketika masih semuanya dibantu orang tuanya. Makanya mandiri pasti pilihan di SMP itu pasti mandiri. Lain dengan kayak saya harus mendengarkan ketika orang tuamu tidak ada apa yang mau lakukan gitu. Iya. Karena orang tua tidak selamanya hidup. Betul. Justru kalau di kita mereka boleh berdoa kalau boleh milih biar anak-anak saya duluan yang pergi gitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya, pertanyaan kedua ya. Ya. Iya. Ini kan tadi kita bicara tentang mimpi kita kepada murid kita. Tetapi mimpi itu kita mulai dari awalannya ya. Sebenarnya kita percaya nggak sih sama mereka gitu ya? Ayo kita coba membaca. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik dan dari Bu Asi. Saya Pak. Ya. Apa ya? Pertanyaan apa? Saya percaya bahwa murid adalah bahwa kita didik itu mempunyai karakter dan keunikan yang berbeda. Jadi sehingga masing-masing itu mempunyai bakat serta kemampuan yang berbeda pula. Itu Pak. Oke. Yang berbeda. Oke, makasih Bu Asi. Jadi walaupun satu kelas tetap aja beda. Ya. Oke, sekarang Bu Yani. Mempunyai potensi yang bisa digunakan. Oke, bagus mempunyai potensi. Kembangkan. Sudah. Dan Bu Yani pun sudah menemukan kalimat seperti itu jadi diterapkan. Ada namanya Dimas, Bu, mohon maaf, anaknya itu rumah sakit kecil ya. Jadi kan kecil pendek ya. Sementara dia ngambilnya keterampilan menjahit. Sok bayangin Bu, anak kecil menjahit, nyampe ke kakinya. Tapi ternyata dengan sedikit ya modifikasi dan Dimas bisa menjahitnya. Dan jahitannya lurus kan? Ya, jadi ternyata kalau kita kerja di SMP itu bukan sekedar sabar ya, tapi harus dipacu untuk kreativitas ya. Jadi benar apa yang disampaikan Bu Yani bahwa setiap anak punya potensi yang berkembang itu ternyata ada benar. Oke Pak Arif. Saya percaya bahwa murid adalah mampu berkarya, Pak. Mampu berkarya. Karena saya percaya saya pernah dengar kata-kata keterbatasan bukan berarti dunia mereka terbatas. Oke. Keterbatasan bukan berarti dunia mereka terbatas. menghalang dunia mereka yang menghalang itu. Oke. Buktinya apa Pak Arif? Buktinya juga kan banyak Pak, murid-murid kita kan banyak karyanya ya, ibaratnya contoh juga kayak karya di prestasinya, terus juga hasil-hasil karya anak kayak misalnya contoh membatik kan kita juga punya, terus juga yang juga sama punya di atas kayak seperti itu kan karya-karya anak-anak kita kan banyak. Oke, makasih Pak Arif. Kita geser ke bukti. Saya percaya bahwa menurut saya adalah anak-anak yang istimewa. Memiliki keunikan masing-masing dan memiliki potensi yang dapat digali secara optimal. Digali dong. Oh, iya. Dan saya percaya bahwa mereka itu adalah anak-anak yang berbahagia. Oh, kita bahagia, oke. Iya, karena ini kalau menurut saya Pak, di saat di kelas gitu saya mengajar ya
dengan kondisi mereka, tapi mereka tetap bahagia, mereka bisa bahkan dari hal-hal yang kecil mereka bahagia bertemu temannya, mereka bahagia bertemu gurunya, bahkan mereka berangkat sekolah pun mereka sudah bahagia kalau menurut saya. Bu Muti itu ngajarin banyak anak C1 yang didominasi anak Down syndrome ya. Dan anak Down syndrome itu terkenal dengan friendly ya. Ya, jadi kayak sangat bersahabat itu. Jadi ketika mereka di aktivitas di kelas ya lucu-lucu saling apa ya sama temennya itu Bu. Saling itu ya. Apa sayang-sayangan gitu loh. Datang aja kan heboh kan. Level-level pelukan gitu. Jadi sangat bangga kalau bahagia seperti Bu Tiara bilang seperti itu. Tetapi mereka bisa berubah dengan cepat gitu. Tadinya mungkin, tapi ya kalau misalnya dia melihat temannya lucu, jadinya mereka ikut bahagia gitu. Seperti itu sih yang saya lihat. Jadi menularkan ke gurunya. Semoga ya. Semoga. Ya Bu Adi. Saya selalu dengan ini. Saya percaya bahwa diri saya adalah individu yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Yang makanya Yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. artinya setiap anak kita sudah punya potensi. Ya, kan saya Tugas kita itu bukan membentuk ya, Iya. tapi mengembangkan itu sudah ada ya. Sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara, bukan membentuk tapi mengembalkan. Ya, benar. Oke, Bu Rama. Nggak punya murid kan apa? Kamu punya murid? Ya setidaknya kan kamu kan tadi punya harapan tuh bahwa murid saya pengennya anak dari turun dari motor nggak jalan sendiri. Nah sebenarnya kamu meyakini apa kepada murid itu? Percaya apa yakinnya? Iya. Sebenarnya menurut saya itu apa gitu? bisa mandiri. Oke, bisa mandiri ya. Nggak apa-apa Pokoknya berapa? bisa mandiri. Bisa mandiri, oke. Sebenarnya bisa mandiri. Cuma kalau sekarang belum bisa mandiri karena belum itu aja. Orang tuanya belum tega gitu ya. Iya, belum tega. Oke. Pak Wawan, Siap. Saya percaya bahwa murid adalah amanah. oh adalah amanah. Amanah. Kata kuncinya amanah. Amanah untuk dilayani, amanah untuk dioptimalkan, amanah untuk diolah segala potensinya sehingga amanah itu dapat maksimal. Itu aja cukup. Oke, makasih. Jika oleh segala potensinya. Tapi tetap ya, kiblatnya ke anak ya. Iya. Oke. Karena kita melayani bukan dilayani oleh anak ya. Oke, kita geser ke saudara Adam. Ya. Saya tetap memiliki kesempatan yang sama. Oh, tetap memiliki kesempatan yang sama. Asal diberi sedikit modifikasi, Oke. jalan terus Pak, bisa. Oke. Siap, siap. Pak Adam baru mengantarkan muridnya menjadi juara apa dua ya? Iya. Masa tingkat nasional. Iya. Jadi beliau itu di sekolah ngajar bahasa juga. Dan salah satu murid didiknya itu kan ikut lomba AKB di BK tingkat nasional. Dapat juara harapan dua. Berarti benar kesempatan yang sama ya Pak Adam? Ada yang sama. Ya Pak Kanan. Oke, terima kasih. Walaupun anak kita memiliki hambatan tertentu ya Pak, Iya. saya percaya bahwa murid saya mampu melakukan dan mampu bersaing. Oke. Kira itu mampu melakukan kepahaman. Maksudnya bersaing itu kan kemarin ya. Contoh ya, salah satu dalam bidang prestasi ya, Julfikar Pak. Ya, Julfikar. Julfikar salah satu juara 3 di pelopor, pelopor di Jakarta Pusat Bu. Jadi mungkin satu-satunya di bidang olahraga itu Julfikar merupakan anak disabilitas. Dan alhamdulillah Bu kemarin Julfikar mendapatkan juara 3. Itu makanya saya dalam hati saya itu saya percaya bahwa anak kita bisa lah bersaing untuk yang lainnya. Ya, terlalu kedengaran. Jadi di Dinas Olahraga dan Pemuda dan Olahraga itu ada lomba namanya Pemuda Pelopor. Nah murid kita tuh ikut Bu Julfikar itu. Dan walaupun saingannya itu tadi anak reguler,
dapat juara 3. Tuh ya. Pelopor, jadi kayak si anak itu punya ide apa untuk pengembangan pemuda gitu. Nah kalau tidak salah juru kiper apa? Boleh ya? Futsal kayak kemarin bawa futsal. Jadi ada ide apa, yang dia harus presentasi di depan juri-juri presentasi. Dan ini bisa juara 3 di tingkat wali kota ya. Iya, jangan pusat. Lawannya bukan anak tulang, punya lawan sesama bukan, tapi anak Normal. Makanya dia bilang mampu bersaing ya. Asal dikasih kesempatannya. Asal kasih kesempatan dan kasih ruang. Iya. Dan pendampingan juga sih Pak kalau misalnya sendiri. Ya, karena belum mandi dulu dia. Iya. Iya beda. Ya, saya setuju dengan Pak Wawan. Pak Wawan. Sama Pak Wawan. Amanah juga. Ya, amanah dan memiliki potensi yang besar. Dan memiliki potensi ya. Yang berkembang. Baik. Lalu kamu mau balik aja, misalnya Mike sini. Sebenarnya nggak jauh beda sih Pak Dengan Pak Adam. Bapak Ibu yang lain. Oh, ada mobil lain. Saya percaya bahwa murid adalah individu yang unik Iya, Pak. dan memiliki kelebihan yang bisa kita kembangkan. Oke, makasih. Saya senang sih baca pendapat Bapak Ibu semua, karena sini semuanya nyaris positif semuanya, tidak ada yang negatif. Bahwa saya percaya bahwa anak saya bandel nggak ada sini. Alhamdulillah. Nah, artinya kita sebenarnya sudah bagus loh, sudah punya berpikiran positif pada anak kita. Harapannya bagus, pikiran kita bagus. Sekarang kita, nah, oke, yuk. Di sekolah saya mengutamakan, ayo sekolah mengutamakan siapa? Mulai dari seketik Pak Adam dulu deh. Iya deh. Pak Adam dulu deh. Di sekolah saya mengutamakan kewajiban apa hak? Ada kewajiban. hak dulu kayaknya. Dulu lah, dulu. Hak dulu. Sarapan pagi. Kan hak ya Pak. Hak dulu. Oke. Arahnya kemana kali Pak? Makanya enggak gini, Pak Adam. Dari tadi kan kita pengen berharap murid kita seperti apa harapannya. Terus kita juga percaya bahwa anak-anak kita sebenarnya positif tadi itu ya, punya potensi segala macam. Nah, sekarang Pak Adam kan kerja di sekolah nih. Di sekolah saya mengutamakan apa yang diutamakan oleh Pak Adam. Apakah saya yang diutamakan oleh Pak Adam atau misalnya si ya A, B, C gitu. Atau murid itu boleh bebas. Saya di sekolah mengutamakan memberikan motivasi Pak pada siswa saya. Berarti mengutamakan murid dong. Iya, Oke, murid memotivasi murid ya. Iya. Sudah. Memotivasi murid untuk selalu semangat Untuk karena selalu semangat. ya karena apapun keadaannya pasti kita memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Oke. Sudah gitu aja. Iya. Terus Pak Kanan. Salah ya. Di sekolah saya mengutamakan peserta didik Pak. Oke, peserta didik. Peserta didik Didik. dalam hal mungkin kesehatan Pak. Oh. Karena saya olahraga Pak. Oke. Saya karena sehat. Oke. Karena kalau nggak sehat kan mungkin dari visi-visi kita kan nggak ada yang jalan Pak. Ada juga. AC Pak. Ketua AC. Ketua AC, oke, Ketua AC deh. Oh, Ketua AC Pak. Iya. Oh, AC. Ketua AC. Bahwa di sekolah saya Harus lupa biasanya. di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada Oh. peserta didik. Pelajaran yang belum kita. Pada peserta didik. Saya mengutamakan keterampilan untuk keterampilan untuk bekal di masyarakat. Nggak bisa jawab. Oh, makanya dari mana itu? Saya nggak. Abu ya ini Pak. Satu aja.
Daripada kehabisan nanti nggak punya kata-kata. Saya melaksanakan pelayanan kepada peserta didik Pelayanan sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. potensi ya. Menurut di kepala saya satu mas. Oke. Jadi kayaknya sekarang nggak mau nanya belakangan tadi. Oke, baik. Ya kalau belakangan tinggal ngikut aja. SDA gitu ya. Nanti dikirain jembu. Idem apa? Orang sama. Pengen idem malah apa lagi. Kalau saya tadi Bisa aja depan. pembagian peserta didik. Oh, bahagia. Pembagian peserta didik dalam sebenarnya sih kata kuncinya itu ya Pak, kebahagiaan. Tadi dik. Yaudah itu aja deh Pak. Enggak jangan banyak-banyak takut bumbu hilang. Bisa ya. Banyak yang ambil Pak Arif. Ayo. Apakah Bu Muti masih punya kalimat bahagia? Kita dengerin. Pendidikan karakter dan Oh. karena kalau misalnya karakter yang sudah terbangun, budi pekertinya bisa terbangun, bisa bahagia ya Pak Arif. Saling kesinambungan gitu ya. Janjinya nih kayaknya. Ya. Oke, Bu Ari. Sekolah saya mengutamakan memenuhi kewajiban saya sebagai guru untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Memahami kewajiban memenuhi memenuhi kewajiban saya sebagai guru untuk kewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta. apa bedanya? Kenapa? Saya singkat aja. Bangun. Udah ngomong semuanya. Memenuhi kewajiban administrasi untuk melayani ADM lah. Warga sekolah. warga sekolah. Catat ya. Iya, Bu Ida. Siapa? Iya tahu. Saya udah sama Bu Muti. Ida Bu Muti nih nih. Ida Bu Muti. Soalnya sama Bu Muti kan belum dapat saya. Siapa? Saya ikutin lah. Mae. Di sekolah, di sekolah saya mengutamakan pemenuhan kebutuhan peserta didik dan membentuk perilaku yang baik peserta didik. Pawan dulu. Pawan. Iya siapa? Bidang sama siapa? Di sekolah saya mengutamakan kewajiban Pak Daripada hak. realistis sorry. Yang benar. Lah datang 6:30. Yang lain masih tidur jam 4. Saya udah di sini. Saya berangkat. Ya, tapi ini anu, Semuanya jauh ya Pak? ceritanya Dekat aja ayam. tetangga saya. Debatnya Bogor ya. Jadi walaupun bahasanya seperti apa, ini sebenarnya gara-gara tidak mau sama kalimatnya kan? Iya Pak. Ya, Sama gitu juga dia. ya, bagus. Makanya Tapi bagus lah kreatif daripada saya cuma idem. makanya saya takut kehabisan Bu. Lebih baik Tahu pertama ya. Iya. Yang kedua nanti saya pertama juga Pak. Udah siap-siap jawaban. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya. Ayo, Yang kedua itu Pak, mendahulukan kewajiban daripada hak ya. Kan haknya nanti tanggal 27 sama 1. Kan kewajibannya udah dua. Oke. Apa itu? Apa itu Pak Wawan? Gaji mana kan? Oke ya, kita lanjut tuh. Murid sekolah saya sadar betul bahwa nih, ayo kita mulai. Masih lagi. Murid, boleh masih. Murid ya? Sekolah. Saya. Murid gimana? Murid sekolah saya. Jadi anak saya. Muridnya ya. Saya sangat betul.
Iya. bahwa saya bermasalah. dididik dan diajar Oh, dididik dan diajar dididik untuk dan menjadi apa ya? untuk Untuk menjadi pribadi yang bertakwa, yang bertakwa, takwa berakhlak mulia. Beda nggak ya Pak? saya bebas. Cerdas dan kreatif. Dan jangan lupa bahagia. Untuk mencapai bahagia. Bu Ari udah siap Pak Rudi, Bu Ari udah siap. Bu Ari udah siap. Bu Ari duluan. Oke, Bu Ari duluan ya. Yang terakhir itu Murid di sekolah saya, murid di sekolah. Saya sadar betul. Ini yang sadar muridnya Makanya kan dia Murid Murid di sekolah. murid saya di sekolah sadar betul bahwa Muridnya yang sadar berarti ya? iya murid di sekolah saya sadar betul. Kan kalau suatu pembelajaran yang berhasil itu ketika guru dan murid saling percaya kan, bahwa saya percaya, guru percaya bahwa dia bisa mengajar anak dengan baik, anak pun percaya bahwa guru bisa mengajari dia dengan Iya baik. berarti itu Itu murid di jawabannya sekolah udah saya. pas. Tapi kalau begitu berarti murid Bahwa saya adalah guru yang baik gitu. Nggak tahu kalau gurunya, Gurunya gitu. Udah. saya belum bisa ditanya sih Andrew. Pak satu persepsikan dulu Pak. Rasa itu bagaimana, titik komaknya di mana? Apakah murid di sekolah saya, murid di sekolah, saya sadar betul. Ya. Itu nggak masalah kawan. Ya? Itu nggak Murid di masalah. sekolah saya sadar Ya, coba, betul Jadi bahwa Murid di ya. sekolah. Kalau sadar betul ya bahwa murid di sekolah saya anak berkebutuhan khusus. Bisa nggak apa-apa. Iya, tadi kan saya udah bilang Iya. awalnya. Tapi Saya bermasalah. Dia sadar betul bahwa itu bermasalah. Oh, berarti murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya tidak bisa mendengar gitu. Kalau anak percaya, tapi nggak juga kadang-kadang mereka itu berpendapat bahwa sebenarnya kita yang tidak mendengar. Kadang belum kalau kelas 1 belum sih. Tapi kadang-kadang ada anak tunarungu seperti itu kan. Tapi kan Disangkanya kita yang beda kan, padahal dia yang beda kan. Gitu. dia tanya, Bu Ari mendengar atau tidak? Ya. Bu Ari mendengar. Oh saya tidak. Itu ada kesadaran ya. Ya ada, tapi kalau udah agak gede sih, kalau masih kecil belum. Belum ya. Kelas 1 belum. Disangkanya masih sama ya. Makanya belum gitu kan. Jadi mereka kadang tahu ada beda, tapi kadang-kadang disangkanya kita yang beda dengan mereka. Emang beda. iya Jadi mau diralat. mungkin ke arah layanan jadinya gitu ya. Iya. oh, Layanan. Ya artinya kan kita tuh bisa nggak sih membawa Murid di mereka sekolah itu. saya sadar nggak Ya. kalau saya ini gurunya? Ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya harus memberikan guru yang galak. pelayanan, bahwa saya menyayangi dia misalnya, bahwa saya Kalau melayani dia dengan baik. seandainya gini, murid di sekolah saya menyadari bahwa dengan mengikuti arahan dari guru saya, maka saya akan menjadi orang sukses gitu Bang. Ya artinya, si artinya murid itu punya keyakinan Iya. bahwa gurunya itu bisa membawa dia Iya. Sukses gitu. Terus ngapain Adam duluan jadi terusnya? Adam apa Adam? bisa lanjut pada. Bawa guru. Bahwa apa tadi Bang? Ayo Murid saya sadar bahwa ya dengan mengikuti arahan Arahan guru yang diberikan oleh guru saya, maka saya akan sukses gitu Pak. Oke, Seperti itulah. siap. Udah gitu ya. Iya. Saya Pak, Ya beda nih. Bukan loh ya. Beda. Ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya masih membutuhkan bimbingan, dan saya sangat percaya bahwa guru saya itu bisa memberikan yang terbaik. bimbingan kepada saya. Siapa tuh Bu? Suara siapa Bu? Suara Besari. Saya mau jawab itu lagi. Suara Besari. Boleh mau direlakan? Boleh. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa rajin sekolah bukan saya pintar. Nah gitu, oke. Rajin sekolah
akan membuat saya Kalau marah nanti bodoh. biasanya nggak pintar, kalau lagi lalu pandai biasanya. Iya. Pandai ya biasanya. Oh pintar. Oke. Siapa yang belum? Oh gue yang dulu. Saya percaya keterampilan yang diberikan guru Oh. akan bisa Oke. menjadi bekal untuk mencari kerja. Bisa Kamu sama uang satu. bekal hidup aja. Bekal hidup. Bu jadi keterampilan. Jadi itu. Terus siapa? Aku ngomong. Gue lagi masih mikir. Masih Bicara. Masih mikir. Bu Melo nggak mikir di sini nggak? Pembayaran Elis, Pak. Kembangkan Elis sudah tulis. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka ke sekolah untuk belajar. Mereka ke sekolah untuk belajar. Berada dalam negeri. Bapak Elis Dengan penghargaan dan guru. itu saksinya. Oke. Terima kasih. Pak Ganan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya merupakan guru yang sangat menyayangi peserta. Oke. Siapa nih? Suara siapa nih? Bumai. Sehingga Tiga Bumai itu Bumai. Sampai. Bumai dan Bumai. Udah selesai. Sudah selesai, Pak. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa SLB Negeri 3 bisa memberikan pelayanan yang baik dan memberikan bekal setelah lulus. Ada sandakannya nggak sih? Sandakannya. Mbak Rama belum. Papan juga belum papan. Ya Pak. Papan belum. Siap. Sebentar. Rama suruh nyontek dulu. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya siap Nikah. Kalau nikah tuh yang udah mau nikah aja coba. Oh, dirinya akan, Pak. Dirinya akan dirinya akan dilayani Iya. Udah. oleh gurunya. Oleh gurunya. Udah itu aja, Pak. Ada yang belum ada? Pak Arif belum ada? Dia mikir. Jangan lupa bahagia, Pak. Di sekolah saya. Murid di sekolah saya bisa koma. Sadar betul. Di sekolah saya sadar betul bahwa mereka memiliki kekurangan, tetapi mereka ingin bisa seperti orang pada umumnya yang lainnya seperti itu. Pak Rudi, jangan tak nambahin, Pak. Sebentar. Kekurangan tetapi apa tuh Pak Arif? Tetapi mereka percaya bisa seperti mereka. Iya. Untuk saya nggak tahu, Pak. Seperti yang lainnya. Apa sama siapa? Apa sama Aku Pawan mau ganti apa? Itu Pak, menumbuhkan rasa optimisme maksudnya ke sana bahwa mereka ke sekolah pasti dilayani sebagai pembelajar gitu. Terus sekarang kamu belum? Pak. Kamu sudah ngomong nggak ya? Oh, mendapat ilmu. Oke. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk jadi keyakinan saya dan saya dan Bu Yeni yakin untuk apa? Gitu sebenarnya. Boleh. Apa Bu Yeni? Bisa melayani. Bisa melayani anak-anak. Udah anak-anak. Sesuai dengan potensi yang dimiliki ya Pak. Anak-anak ini maksudnya potensi.
situasi hijau Bukan SDA. saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa memberikan sama sih Pak, memberikan pelayanan yang terbaik Ya nggak apa-apa. untuk Pelayanan peserta didik yang yang terbaik untuk peserta didik sesuai dengan kemampuan masing-masing, Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Main mau duluan main. Jangan Pak. Oh jangan oke. Lagi bayangin aja. Bu Ali duluan. Boleh. Oke. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melayani dan memenuhi hak peserta didik sesuai kebutuhannya dengan sebaik-baiknya. Pak Adam, Ada. Oke, Adam. aku lupa nanti. Iya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk guru lain saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Pakanan dulu ya ngomong. Pakanan dulu. Kayaknya tadi singkat kita lebih. Oke. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa membawa peserta didik kita berkembang dan dapat meningkatkan prestasi khususnya di sekolah kita, Pak. Jangan lupa prestasi kalau olahraga. Ya. Sorry pandangnya Pak Ali dulu. Ya, Bapak, silakan. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin memberikan kepercayaan kepada peserta didik. Saya peserta didik. Nah, siapa yang belum? Saya Pak. Oh ada. Oh ya. Pada dulu. Ada dulu lagi Bu Lila. Saya dan guru lain yakin bahwa siswa yang saya ampuh Ya. Saya aku bahasa kalimat ngajar nih ya. memiliki kemampuan yang sama dengan anak sebayanya. Oke, Bu Mutia. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa membimbing dan mengurus peserta didik untuk mencapai Untuk Ustadz bisa mencapai kebahagiaan mereka sesuai dengan potensi. sekarang Maya sudah Maya siap. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Oke. Lagi ribet kita geser. Ya, satu lagi Bapak Ibu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa yang Bapak Ibu pahami di sekolah. Itu artinya boleh duluan gitu ya. Bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang beda sehingga perlunya pembelajaran diferensiasi berdiferensiasi terus sudah. Alhamdulillah untuk Pak Arif. Oke, Pak Arif. Saya dan guru di sekolah lain. Di sekolah. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa
didik memerlukan bimbingan dari guru dan orang tua. Bimbingan dari Guru dan orang tua. siapa? Saya. Oh, ya mana? Saya dan guru lain Percaya paham bahwa di sekolah saya paham bahwa anak didik yang peserta didik yang kita ampu dengan hanya sedikit modifikasi akan dapat Nggak banyak modifikasinya Pak. sedikit aja Pak. akan mampu mampu menyelesaikan selesaikan tugas-tugas belajarnya. oke. Contohnya apa modifikasi itu? Modifikasi Pak. Ya. Alat-alat, cara gitu kan, pelajaran kayak misalkan mobilisasi pakai tongkat mungkin begitu lah kita gitu. Oh, itu sedikit kan? Sedikit Pak. Diferensiasi. Oke, sekarang siapa? Kadang Pak. Sekarang baiklah. Apa? Lagi dipikir tadi. Lupa. Tadi buasi kata nyalek buasi. Belum lagi masih mikir. Adanya hidup. Kita mau hidup. Dengan modifikasi pembelajaran Kalau dengan modifikasi. akan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Dengan modifikasi pembelajaran. dengan modifikasi pembelajaran kami itu kami bisa meningkatkan pelayanan pada peserta didik. Contohnya apa Pak? Contohnya seperti alat-alat dan sarana. Ibu pernah kenal istilah lempar lembut? Kalau di kita bukan lempar lembut, tapi Lempar tubuh salah satu modifikasi. Jadi kalau lembingan agak berat, agak tajam ya. Jadi untuk anak-anak kita dirubah menjadi lempar berhubung. Jadi ujungnya itu tidak tajam. Ya, Itu yang lebih enggak hanya titik tajam aja. yang lebih berbeda mungkin di boci Pak. Oh, oke. Gimana bocil? Dia menggunakan apa namanya modifikasi dari permainan bowling Bu. Nah jadi boci itu dikhususkan untuk anak-anak Down syndrome. Makanya ya enggak dia terbuat dari apa ya Kayu. kayu ya Bola kayu. bola kayu Kayak bola bowling kan juga dari kayu. bowling dari besi Iya. bowling buat dari besi kan. Jadi termasuk olahraga bola. Kalau di bola kenal dengan 11 kesebelasan, kalau di kami kenal dengan istilah ketujuan, Ya. kelimaan. Betul? Futsal ya. Bukan bola juga Iya, lebih iya, apa iya. kecil. Sama bukan besar. Jadi itu modifikasinya Bu. Jadi kalau di kami Lapangannya tetap. enggak lebih kecil. Lebih kecil. Ini seperti ini. Jadi itu kami itu harus banyak penyesuaian dengan anak-anak. Kayak contohnya misalnya tenis meja untuk tunanetra coba. Tunanetra pasti main tenis meja kan gitu ya. Tapi emang ada. Harusnya ngelewatin gawang. Kalau di tunanetra tenis meja gimana pada? Ke bawah. Drop posisi Ke bawah, di bawah net. di bawahnya kalau normal kan harusnya Harus net. pindahnya ini di bawah. Modifikasi lah. Iya. Ya gitu. Sepak bola juga ada Pak untuk tunanetra. Oh, Jadi iya. bolanya itu dia berbunyi Bu. Iya. Tunanetra kan tahun ini ya penglihatan. Jadi modifikasinya dengan bola yang berbunyi. Tetap aja Bu, kalau bolanya kurang jauh malah bingung. Ya. Itulah fungsinya si guide-nya. Kan ada wasit. Oh iya, makasih. Keramaian penonton. Jadi banyak modifikasinya. Iya, betul. Bu Muti belum? Iya, Bu saya memiliki bakat dan Oh, kasih dulu. Oke, kasih dulu. Apa Bu bilang? Oh, ya. Enggak apa-apa Bu Muti dulu. Siapa dulu nih? Ini bahagia Mbak. Tenang, nggak boleh cerita ya Bu Muti. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa melalui kerjasama dan kolaborasi yang baik bersama warga Bersama dan
kolaborasi yang baik sesama warga sekolah akan memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi peserta didik. Memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi peserta didik. intinya itu sama ya. Oke, buat sih Hilang jadinya Pak. hilang masih hilang. Apa ya? Bukan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Kemampuan dan bakat. Yang berbeda. Nah, Bakat. oh, kurang. Udah Pak. Nggak boleh. Oke. Kemampuan ada kata yang berbeda, Bu. Berbeda ya. Ya. Contohnya Bu kasih. Kemampuan bahwa di setiap kelas itu anak-anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Contohnya mungkin si A sudah bisa mandiri, artinya mereka sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Yang lain, yang satu mungkin belum bisa. Yang satu juga di akademik mungkin ada yang sudah bisa membaca, yang satu belum bisa membaca. Seperti itu. Dan kalau bakatnya itu bakat setiap anak itu jelas berbeda ya Pak ya. Mungkin ada yang bakat di keterampilan, mungkin ada yang bakat di seni, mungkin juga ada yang bakat di bidang IT. Mungkin itu Pak. Oke, makasih Bu. Makasih. Sekarang begini ya. Wah, udah nggak bisa kata-kata. Mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dan ada bakat yang bisa dikembangkan. Ada potensi yang bisa dikembangkan. Buat bakat potensi. Kalau bakat kan ada potensi yang bisa dikembangkan. Potensi. Oke. Tidak siapa? Nggak usah pura-pura mikir, main ngomong aja. Hampir sama sih Pak. Hampir sama ya. Hampir sama. Ya, setiap saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan kelebihan itu bisa kita kembangkan. Oke. Bu Pawan. Ya Pak, Oke, yuk. saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mengajar itu Ajar itu. sebuah seni dan kreativitas. Oh, sebuah seni. Dan kreativitas tak terbatas. Oke. Maaf. Halo Rama. Ramanya selesai dari sini. Sama Muti Pak. Sama dengan Bu Muti. Sama dengan Betul gitu. Oke. Ya. Ini sangat senang saya nih karena hampir semua kita itu, walaupun kita semua sadar ya bahwa ternyata anak kita kan ada banyak minnya ya. Tetapi dari teman-teman semua dari tadi, dari awal sampai akhir tidak ada satu pun yang menyebutkan minnya. Artinya kita sebenarnya masih punya asa besar ya beberapa anak kita untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih dari yang sekarang ya. Nah, kalau seperti ini jadinya rumusan gimana nih, rumusan bisnisnya ya Bu Neni ya. Ayo. Berarti kita sama-sama aja ya dari sini. Iya. Jadi dari harapan dan pendapat Bapak dan kepercayaan Bapak Ibu semua tentang yang sudah disampaikan, berarti kira-kira kalau ini semua diramu menjadi suatu visi, itu kira-kira menjadi visinya seperti apa? Dari sini aja mau diambil misalnya. Nih, mandiri diambil nggak? Diambil, kita tandai ya. Kalau yang sudah ya.
Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita mengambil ini, maka kita juga harus mampu menjelaskannya ya. Kita punya takwa itu harus seperti apa? Indikator. Iya, indikator harus tahu ya. Jadi kayak contohnya gini, Pak Ade bilang sukses. Berarti jangan lupa ketika kita sukses itu dijadikan misi kita, berarti kita juga siap-siap nih. Kapan dikatakan suksesnya itu harus ada. Kisi-kisi suksesnya seperti apa gitu. Ya. Dan kalau bisa semua itu bisa terukur ya. Supaya kita kan visi itu bukan sekedar omongan bagus ya, tetapi kan harus dituangkan dalam bentuk pembelajaran segala macam ya. Nah itu harus terukur gitu ya. Tapi kalau contohnya nih bertakwa, karena takwa sendiri kan dalam profil belajar Pancasila masih ada kan. Nah apa ukurnya ketika bertakwa atau tidak? Kalau pagi-pagi itu diawali dengan doa, contoh yang kecilnya artinya oh masih bisa. Jadi ketika dalam pembelajaran kita sudah mengajarkan itu, berarti memang sedang menjalankan visi kita ya untuk menjadikan anak bertakwa. Mengajarin ADL, kemampuan segala macam, kan dalam rangka sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya tadi Pak Adam bilang sukses, nah kira-kira nanti dalam proses pembelajarannya seperti apa? Itu harus keukur loh. Kayak ini Pak, market day umpamanya gitu kan Pak. Atau saya pernah mengusulkan yang Masters Day itu kan bentuk sebuah apa ya, perwujudan dari ini loh hasilnya kira-kira seperti itu kan Pak. Iya. Ya, itu apakah bukan perwujudan sebuah kesuksesan Pak? Gini, sederhananya itu sesuatunya itu bisa gampang diukurnya itu loh. Bisa dilihat Pak ya. Iya, sekarang ini contohnya nih. Yuk, kita ditanya Pak Adam menganggap Gana, kira-kira sukses mana? Ya itu kan banyak urusannya. Oh iya. Dalam sekian. Iya. Karena Pak Adam istrinya 3, Pak Gana 1. Ya. Kalau rencana itu, manusia ada rencana ya. Rencana ya Pak. Oke. Jadi gitu Pak Adam, maksudnya ketika jadi visi itu ada sesuatu nanti bisa ada kata kerjanya yang bisa diukur gitu. Oke. Jadi kalau cerdas itu banyak apa? Sukses itu ukurannya susah ya. Dipandang dari sekian. Iya. Beda-beda. Karena sukses itu ketika kita sudah bersyukur itu bisa sukses. Jadi apalagi yang dari mandiri, terampil, takwa, cerdas, modalnya cerdas. Dan jangan lupa bahwa dari bukan sekarang kan itunya ya. Biasanya tuh kalau bisa tuh ke profil pelajar Pancasila gitu dalam menyusun visi. Walaupun kadang-kadang tidak harus diucapkan, tetapi yang paling tidak sejalan dengan mereka gitu, dengan PP, dengan P5 gitu. Kan ada 6 dimensi ya dalam profil pelajar Pancasila. Iman bertakwa, ini kan sudah ada satu ya. Mandiri ya. Bernalar kritis. Kalau bernalar kritis mungkin itu yang lebih sulit ya mungkin ya. Nggak apa-apa kan, tapi tidak menutup kemungkinan cerdasnya itu dalam hal kreativitas ya. Jadi kreatif kan, ada kreatif. Tadi disinggung bekerja sama, bergotong royong ya. Dan sebenarnya yang belum ada mungkin kebinekaan global. Belum ada. Jadi anak bisa menghargai orang lain yang berbeda dengannya, itu kan berkebinekaan global juga ya. Di sini kan karena sudah berbeda-beda sekali ya. Jadi sudah terbiasa dengan perbedaan. Sesuatu ya. Sudah jadi lebih terbiasa ya dengan perbedaan. Tapi menyangkut lagi dengan ini kemarin dikumpulkan juga bahwa berkenaan dengan bukan lagi menjadi DKI nantinya kan kita menjadi DKJ ya. Bahwa visi kita di bidang pendidikan juga mengacu dari rencana-rencana strategis secara nasional seperti pemenuhan profil pelajar Pancasila itu dan rencana strategis daerah yang menjurus bahwa DKJ itu akan menjadi suatu kota global ya yang tadi udah disinggung sebenarnya oleh Bapak Ibu tuh kan, bisa mandiri itu artinya berpeluang untuk bersaing ya, mampu bersaing tadi. Nah, mampu bersaing kan bisa secara global juga ya. Tadi kan ada yang ke Belgia ya, Swedia ya. Mampu bersaing secara global dan itu juga
eh, tadi sudah disyaratkan dengan kata mandiri ya sebenarnya. Mandiri. Nah. Jadi itu ya Bapak Ibu, ada mandiri, cerdas. Cerdas kan kita semua tahu ya, memahami kan bahwa cerdas itu tidak identik dengan pengetahuan ya. Ketika kita misalnya bersikap dengan tepat juga sikap cerdas ya, bisa menempatkan diri dengan yang baik gitu ya. Cerdas ya. Makanya sekarang pertanyaannya adalah kancil itu cerdas apa kecil? Ya kan? Jadi gitu. Karena kadang-kadang anak-anak kita lebih tunggu urusan bohongin dulunya. Oke. Nah ini berarti yang kalimat ini disusun menjadi suatu visi yang gitu. Iya. Jadi kira-kira kalau kita ini jadikan visi sekolah kita, judulnya apa? Mewujudkan. Yes, mewujudkan boleh, terus ini boleh mewujudkan peserta didik yang mandiri, terampil, pakai jalan apa kan berkarakter. pakai balik yang mana nih? Prestasi tetap. Oke, ayo apa ya? Muncul peserta didik yang bertakwa, mandiri, terampil. Yuk. Kreatif nggak bisa ya, tadi nggak. Kreatif. Nggak, di situ nggak ada ya Pak. Kan di situ ada kata-katanya cerdas, Iya, cerdas. berbudi luhur lah. Budi luhur. Bagaimana seperti lo ini ada Itu ada kata personal identity. personal identity agak susah ya, nanti coba. Susah ya. Peserta didik yang bermanfaat. Peserta didik yang bertakwa, mandiri, terampil, dan berbudi luhur. Atau kalau mau singkat, mau juga peserta didik yang bertakwa, mandiri, dan berkebinakaan global. Sudah nanti selesai. Iya. Karena apa tadi misalnya kayak berbudi luhur kan bisa digeser ke takwa ya. Kita geser ke takwa gitu kalau termasuk apa? Sebenarnya sukses itu ketika seseorang anak kita bisa berdiri dengan kakinya sendiri, itu juga jangan sukses kan? Dalam dia sama diri kan? Sukses kita itu kadang-kadang anak bisa ke kamar mandi sendiri, tidak diantar aja udah sukses. dia bisa berbudi pekerti luhur, itu juga udah sukses tersendiri ya. Itu. Jadi selanjutnya adalah peserta didik yang bertakwa, mandiri, terampil, dan berkebinekaan global. Karena kenapa berkebinekaan itu kan kebinekaan global. Kenapa itu? Karena tadi seperti Bu Neni bilang bahwa nanti kan kita global L dong pakai DKJ. Karena DKJ itu nanti bukan di Jakarta ya. Kemungkinan Jakarta bukan Bandara. Cianjur segala macam kemungkinan masuk ya. Iya. Dan somboyan kita adalah sukses Jakarta untuk apa? Berdaya saing global itu secara internasional. Ini kebetulan Bu materi-materi yang ini kita sebentar lagi mau raker Bu. Ya. Salah satu agendanya adalah apakah masih bisa dipertahankan visi sekolah kita yang sekarang gitu ya Bu. Karena kan ada perkembangan gini-gini gitu. Ya. Jadi makanya sangat tepat nanti salah satu agenda di raker kita adalah apakah visi sekolah kita itu mau direvisi atau tidak gitu. Iya. Dan mungkin sebenarnya pesanannya Pak Adem juga harus kita dengarkan ya, bahwa kita harus bertanya kepada murid itu meminta pendapat murid tentang bagaimana sih mereka keinginan mereka ketika mereka lulus dari sekolah kita gitu. Jadi nanti bisa sebagai dimasukkan dalam visi sekolah kita.
Tapi maksud saya alhamdulillah sih teman-teman semua masih punya ini loh, positif semua ya. Tidak pernah saya mau bandel, saya mau ini, nggak ada. Di sini ada loh anak yang mau makan nasi, gurunya harus passport ya. Makan nasi cuma kita harus pakai ayam Bukan sembarangan chicken nasi, KFC. harus ada mereknya. KFC Ya ada mereknya. Kalau the best itu apa ya? nggak tahu Apa jadi mau nggak ya? Kasih pecel lele nggak mau. Makanya kalau dapat makanan dari sini kalau misalnya PMTAS itu juga nggak mau. Awal-awal malah ya temannya makan muntah ya. Yang kayak gini gitu loh. Siapa namanya? Terima kasih Bapak Ibu untuk pemikirannya ya, yang sudah dituangkan bersama-sama untuk memikirkan ingin seperti apa sih pendidikan yang kita layankan di SLBN 3 ini bagi peserta didik kita. Tadi saya juga salut ya kepada Bapak Ibu ya, karena dengan berhadapan dengan keterbatasan setiap siswa, justru Bapak Ibu berkreasi sedemikian rupa ya. Tadi udah muncul kata modifikasi ya, kreativitas ya dalam pembelajaran, sampai mengoptimalkan potensi peserta didik itu yang luar biasa ya, karena sudah jelas ya kalau misalnya masuk ke SLB umumnya mungkin orang tua sudah sekian persen lah, mungkin kita 75% yang sudah menerima bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Sedangkan kami di sekolah umum juga memiliki siswa berkebutuhan khusus gitu ya. Bahkan seperti halnya apa yang diungkapkan oleh pemerintah dengan adanya program misalnya pemberian tablet tambah darah ya untuk anti stunting itu untuk siswi ya. Karena memang kenyataannya saya sendiri alami di sekolah-sekolah umum itu Bapak Ibu, 30% siswanya itu memiliki IQ di bawah rata-rata, di bawah 90% Pak. Dan orang tuanya tidak mau bahwa anaknya dianggap memiliki keterbatasan gitu. Jadi mereka mungkin menerima perlakuan yang justru karena orang tuanya tidak bisa menerima ya bahwa anaknya itu sebenarnya punya keterbatasan, mereka harus dianggap bahwa anaknya normal gitu, tapi ya itu lambat dalam belajar ya, rendah diri gitu ya. Jadi guru-guru di sekolah umum itu harus banyak belajar nih dari Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tujuannya adalah memaksimalkan potensi siswa, tiap anak punya keunikan, dan guru di sekolah umum itu kan kenapa sih bukan di SLB aja gitu ya, anak-anak ini gitu ya misalnya masih suka begitu tuh Bu. Jadi ngomongin gitu ya, ngomongin si A begini, si B begini anaknya gitu ya. Apalagi kalau mereka menerima perlakuan yang kurang perhatian di rumah, dan akibatnya bisa banyak hal gitu. Mereka karena berada di sekolah umum dianggap seperti biasa, tapi kita harus hati-hati karena anak-anak ini mudah dibodohi gitu ya oleh orang yang boleh dibilang ya predator yang tidak bertanggung jawab gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh pasang mata gitu ya, ini anak ada tidak seperti biasanya misalnya begitu. Ya itu yang terjadi di sekolah umum Bapak Ibu. Saya salut Bapak Ibu ya. Tadi Pak Rudi juga udah bilang berkali-kali, ini keluarnya kalimat positif semua nih gitu ya. Bagus sekali ya. Sebenarnya ini kan sesi curhat gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengharapkan murid yang seperti apa, pasti positif ya harapannya ya. Tapi
basic dari beliefnya Bapak Ibu itu percaya bahwa muridnya itu bisa ditingkatkan apapun keterbatasannya. Itu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, saya jadi banyak belajar juga ya dari Bapak Ibu dengan mendengar ini ya. Luar biasa. Dan kiranya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut ya dalam raker supaya visinya ke depan bisa terus lebih dirinci gitu ya dalam misi. Selain itu juga indikatornya apa sih ketika kita mencapai visi itu, dalam berapa tahun kita akan mencapai seperti apa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sesinya selesai ya mungkin. Ini nanti saya dengan Pak Rudi masih ada sesi lanjutannya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf ya, tadi saya makan sendiri.